Berjumpa lagi dengan saya di acara Voice of Hope. Saya akan membawakan renungan kali ini yang terambil dari Yohanes 10 ayat 27, firman yang sudah sangat terkenal sekali. Bunyinya begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sekali lagi ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudaraku yang kekasih, kita ini disebut domba-dombanya Tuhan. Anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Nah, firman Tuhan dengan jelas bicara bahwa setiap orang yang mengenal Kristus, yang mengikut Kristus, itu pasti mendengarkan suara Tuhan. Permasalahannya adalah begini. Seringkali kita mendapat masalah dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Nah, sebelum itu, kita mendengar suara Tuhan untuk apa sih? Tuhan berbicara kepada kita itu saya bagi ada dua. Ya, kalau saudara mau menambahi silahkan. Yang pertama, dia menguatkan dan menghibur kita. Jadi kalau dia berbicara kepada setiap kita, itu dia menguatkan kita yang lemah, menghibur kita yang lagi dalam kesusahan atau kesesakan. Yang kedua, dia menegur dan menghajar kita. Mungkin kita berjalan dalam langkah kehidupan kita tidak sesuai lagi dengan tuntunan Tuhan. Kristus berbicara lewat Roh Kudus kepada setiap kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tahu, oh iya kita ini salah. Kita ini sudah melenceng. Permasalahannya sekarang, kalau kita bicara tentang mendengar suara Tuhan, apa yang berada di konsep pemikiran kita? Rata-rata, saudaraku, orang-orang menjadi kecewa karena firman Tuhan ini diberitakan secara terus-menerus, mendengar suara Tuhan, dan terus begitu. Kenapa orang menjadi kecewa? Karena banyak yang ngomong, ya bukan hanya dengan saya, tetapi ada beberapa ngomong dengan saya begini. Saya rasanya sudah muak dengar itu, mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena saya toh tidak pernah dengar suara Tuhan sama sekali. Ya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun jadi Kristen mungkin. Sekalipun mereka belum pernah mendengar suara Tuhan. Saya tanya kepada mereka, maksudmu mendengar suara Tuhan secara apa sih? Nah, ini yang menjadi menarik, saudaraku. Mereka beranggapan bahwa mendengar suara Tuhan itu audible. Ya, saya percaya walaupun itu bisa kalau Tuhan mengizinkan. Tetapi konsep pemikiran mereka adalah mendengar suara Tuhan itu langsung di telinga mereka. Saudaraku yang kekasih, mendengar suara Tuhan itu tidak mesti atau tidak harus seperti saudara mendengar kalau saya memanggil nama saudara lalu saudara mendengar saya. Atau saya lagi syuting VOH ini, saudara dengar suara saya. Tidak seperti itu, saudara. Di sini dikatakan begini, orang yang mendengarkan suara Tuhan itu bisa lewat macam-macam. Kenapa? Firman Tuhan. Nah, saya pernah nulis satu quotes yang berbunyi begini. Jangan berkata kalau kita ini tidak pernah mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah baca dan buka Alkitab kita. Jadi artinya apa? Seringkali Tuhan berbicara kepada setiap kita, menegur setiap kita, menghibur setiap kita dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Waktu kita membaca, Roh Kudus memberi pencerahan. Waktu kita membacanya, kita mendapat kekuatan dan penghiburan. Waktu kita membacanya, kita tahu, wah jalanku salah. Bukankah itu Tuhan berbicara? Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yang kedua lewat apa? Lewat khotbah. Nah seringkali saudaraku, banyak orang bersaksi waktu dengar khotbah, meneteskan air mata, merasa salah, merasa ditegur, ataupun merasa dihibur, merasa dikuatkan. Dan banyak orang bilang, wah khotbah tadi memberkati sekali. Bukankah itu Tuhan berbicara? Lewat hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman lewat khotbahnya. Lalu yang ketiga lewat apa? Lewat keluarga, lewat orang yang kita sayangi. Lewat rekan-rekan kita. Saya ini banyak diajar
Nah, ditegur, saya sudah pernah sampaikan di firman Tuhan di khotbah saya ini banyak ditegur dan ya anak saya yang perempuan, yang saya katakan yang cantik itu, sering ngomel sama saya kalau saya berlaku tidak sesuai dengan kebenaran firman atau melenceng. Saudaraku, lewat istri saya, lewat menantu saya, lewat anak laki saya yang sekarang di Ternate. Bukankah semua ini suara Tuhan? Untuk menegur saya supaya saya tahu, oh jalan saya nggak benar, jalan saya salah. Sekali lagi, domba-dombaku, Tuhan bilang, mendengar suaraku. Jangan pernah kecewa kalau saudara nggak pernah mendengar suara Tuhan secara audible di telinga langsung. Tetapi lewat firman Tuhan, dia berbicara. Lewat khotbah yang saudara dan saya dengar, dia berbicara. Bahkan lewat istri, lewat suami, lewat anak-anak, lewat rekan-rekan sepelayanan kita, teman terdekat kita, Tuhan bisa bicara. Jadi, dengarkanlah selalu suara Tuhan, jangan abaikan suara Tuhan, dan tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.